Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, hujan lebat di Makassar, Sulawesi Selatan menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Korban banjir juga mengungsi di sejumlah tempat. Pemerintah dituntut mengambil langkah cepat menangani korban banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar juga telah terjun langsung ke lokasi untuk membantu para korban. Lantas bagaimana penanganan korban banjir di Makassar saat ini? Hal ini akan kita bahas bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar. Sudah hadir di studio Kompas TV Biro Makassar, Bapak Muhammad Fadli Tahar, Kepala BPBD Kota Makassar. Selamat pagi, Pak Fadli. Pagi. Baik, Pak Fadli, mungkin bisa disampaikan Pak update kondisi penanganan banjir saat ini di Makassar seperti apa? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah hari Selasa ada informasi dari BMKG terkait dengan intensitas hujan yang cukup deras, yang kemungkinan besar akan terjadi beberapa kenaikan debit air yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Di awal itu di hari Rabu kami turun langsung untuk memastikan perlindungan terhadap warga, menjamin keselamatan mereka sesuai perintah Pak Wali Kota. Dan di hari Rabu itu kita menyiapkan 6 posko pengungsian. Jadi dari 6 posko pengungsian ini ada di 2 kecamatan. Sebenarnya di awal itu ada 5 kecamatan yang terdampak, yaitu Biringkanaya, Tamalan Rea, Manggala, Panakukang, dan Tamalate. Tetapi yang kami siapkan untuk pengungsian itu karena ada beberapa masyarakat itu airnya sudah naik tapi belum mau mengungsi. Jadi terkait dengan jumlah pengungsi itu di 2 tempat ini kita siapkan di 6 lokasi. Dari 6 lokasi ini terkumpul sekitar ada 545 jiwa yang mengungsi terbagi di 6 tempat ini atau 169 KK. Yaitu di Kecamatan Biringkanaya ada 3 titik, di Kecamatan Manggala 3 titik. Yaitu di Masjid Jabal Nur, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Abdul Qadar, Masjid Yuda Al-Fatih, dan SD Pacerakang. Ke semua tempat ini sesuai perintah Wali Kota untuk kita terus posko standby pengawasan 24 jam dan memastikan semua warga terlayani dengan baik. Dan Baik, ini siaga 24 jam ya Pak untuk 2 posko di 2 kecamatan, karena memang sebelumnya ada 5 kecamatan yang terdampak di Kota Makassar terkait dengan 545 warga yang saat ini masih mengungsi begitu ya dari tempat tinggal mereka. Seperti apa kemudian kondisi di pengungsian Pak? Apa yang menjadi kebutuhan mendasar ataupun mendesak bagi para pengungsi? Yang paling penting sebetulnya itu adalah bagaimana melayani mereka, memberikan mereka pertolongan kedaulatan. Jadi di BPBD sendiri itu ada bidang kedaulatan dan logistik tetapi yang paling penting adalah yang bergerak di sini bukan cuma BPBD saja. Jadi kami stakeholder pemerintah kota. Jadi dalam kebencanaan itu ada beberapa stakeholder yang berperan penting dalam hal ini. Selain BPBD sebagai leading sektor, ada juga dinas sosial untuk mengurus shelter perlindungan seperti makanan, ada shelter data di informasi juga, ada BMKG, ada shelter pemulihan, ada dinas PU. Kesemua dinas itu berkolaborasi memberikan penyelamatan, bantuan, dan penanganan terhadap pengungsian. Yang jelas intinya pesan Pak Wali Kota jelas, pastikan semua pengungsi itu selamat dan mendapatkan kebutuhan yang mereka dapatkan. Dan pastikan mereka bisa terlayani dengan baik dan bisa pulang secepatnya ke rumah masing-masing. Baik, dari 5 kecamatan yang terdampak Pak, yang paling parah di kecamatan mana Pak? Sebenarnya di 2 kecamatan Biringkanaya dan Manggala ini hampir sama dampaknya, yaitu ketinggian air mencapai sampai 2 meter bahkan lebih.
diberikan dan tamannya, karena memang sebetulnya setiap tahun itu memang seperti itu. Setiap tahun hampir terdampak. Betul. Cuma di sini tahun ini ada sedikit perubahan, yaitu di tahun lalu itu sempat 2 kali status tanggap darurat. Artinya bencana seperti ini 2 kali itu mencapai sampai 3 meter. Yaitu di akhir 2024 di Desember dan 2005 awal Februari. Jadi di situ ada status tanggap darurat itu betul-betul pengungsi bahkan sampai ribuan, bahkan pengungsi sampai ada sebulan kita tangani. Ya, dan namun alhamdulillah hari ini pengungsi ini baru sekitar ini sudah 3 hari kemarin di awal 3 hari pengungsi ada tempat pengungsian mereka sudah kembali. Artinya selain curah hujan juga memang agak cepat turun, ya mungkin juga ya pemerintahan Pak Wali kali ini ya dibilang beruntung juga, artinya bisa. Tetapi itu bukan cuma beruntung saja. Saya lihat ini Pak Wali sejak beliau melakukan pemerintahannya, ya beliau langsung melakukan tindakan yang preventif, yaitu kesiapsiagaan dan pencegahan, yaitu semua stakeholder, semua dinas-dinas wajib, pemerintah kecamatan, kelurahan wajib melakukan peran terhadap sampah. Bagaimana mereka normalisasi saluran, kanal, memastikan bahwa semua saluran air itu lancar, dimonitorasi oleh Dinas PU dalam hal ini. Ya. Baik, tadi sempat di-mention Pak, Anda mengatakan bahwa memang setiap tahun 2 kecamatan ini, Beringkanaya dan Manggala, terjadi banjir begitu, dan harus ada ribuan bahkan warga yang harus mengungsi. Iya. Murnikah ini karena faktor cuaca atau memang tata kelola drainase yang bermasalah Pak, atau seperti apa? Sebenarnya hampir berimbang semua. Jadi memang sesuai prediksi BMKG, memang setiap tahun itu di bulan-bulan seperti ini memang cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, intensitas gelombang angin kencang, gelombang laut naik, dan seperti itu memang. Jadi cuma yang masalah dan kebencanaan itu satu saja sebetulnya, air datang itu yang jelas cepat keluar. Artinya dari sistem drainasenya itu harus bagus. Nah itulah saya katakan tadi, sejak pemerintahan Pak Wali ini, Pak Api dalam hal ini di periode pertamanya ini, saya lihat ada perubahan, di mana titik-titik banjir itu memang sempat ada, tetapi turun cepat. Artinya juga di hampir semua titik yang merat di Kota Makassar itu tidak, seperti saya katakan tahun ini saja sudah lewat bulan tahun 2025 itu tidak ada ini. Tidak ada status tanggap darurat, itu tidak ada. Biasanya akhir tahun sudah ini ya. Ya, ada pengungsian, tetapi hari itu pengungsian kurang lebih 100 lebih, dalam 3 hari sudah habis. Baik. Jadi jika dibandingkan dengan data tahun lalu, artinya tahun kenapa ini berkurang angka pengungsi. Berkurang. Artinya kenapa habis? Karena air sudah turun cepat. Jadi itu ditandai dengan artinya saluran sudah cukup bagus. Saya bilang itu kita lihat seperti sekarang ini program Pak Wali untuk apalagi itu PKL yang di atas drainase untuk dibersihkan semua. Seperti kita lihat kemarin ada di atas drainase itu ada sampah di bawah yang banyak. Kenapa ada air tidak mengalir? Karena sampah yang menghalangi. Nah, itu semua tata kelola drainase juga menjadi perhatian. Salah satu bentuk kesiapsiagaan juga dan kebencanaan. Ya, itu komitmen kuat Pak Wali untuk bagaimana hak-hak masyarakat kembali dikembalikan kepada masyarakat. Baik, nanti di segmen selanjutnya Pak Fadli kita juga akan menanyakan terkait dengan bagaimana kondisi pengungsi di 2 posko di Kota Makassar. Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV.
Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita kembali akan berbincang kepada Bapak Muhammad Fadli Tahar, Kepala BPBD Kota Makassar. Perbincangan kami ini, saudara, berlangsung pada 25 Februari 2026. Dan kita ingin kembali mengetahui update terkini, Pak, terkait dengan bagaimana kemudian kondisi dari teman-teman yang ada sekitar 545 warga yang mengungsi di 2 posko. Apa yang paling mereka butuhkan, Pak? Bagaimana dengan logistik dan sanitasi mereka di posko? Jadi budayanya sebetulnya dalam kebencanaan itu hal yang unik juga, karena dalam setiap kebencanaan itu semua stakeholder itu turun bersamaan semua, baik dari pihak swasta, potensi, pemerintah, mereka turun semua. Artinya seperti tadi kita turun, ada turun dari provinsi, BPBD provinsi turun untuk bantuan kedaruratan. Ya, kami juga ada juga dari tingkat Makassar juga, begitu pula juga bantuan sukarelawan dari luar juga. Jadi biasanya tercukupi semua. Yang paling penting sebetulnya dalam pengungsian itu adalah bagaimana kesehatan mereka semua kita ini. Jadi komitmen kuat Wali Kota Makassar dalam hal ini tugas dinas kesehatan. Jadi mereka juga sip-sip dalam ini. Mereka memeriksa semua pengungsian 545 ini secara rutin. Seperti puskesmas A, dia memeriksa pagi hari, puskesmas B nanti sore hari. Jadi sampai malam ada seperti itu. Mereka sip-sipan. Jadi mereka tidak ada jeda membiarkan, karena kita tahu kalau musim hujan seperti ini penyakit sensitif juga, apalagi untuk bayi, balita dan lansia itu kan daya tahan tubuh mereka cenderung ini harus perlu terus terkontrol, harus dipantau terus. Baik, semua OPD bekerja, semua OPD untuk bekerja, fokus pada teman-teman di pengungsian. Terkait dengan makanan seperti apa, Pak? Untuk makanan itu sebetulnya untuk shelter makanan itu dikoordinatori oleh dinas sosial dalam hal ini, ya, karena dalam kebencanaan itu sebetulnya memang BPBD sebagai komando dalam semua status tanggap darurat dan siaga darurat, tetapi dalam setiap bagian-bagian shelter ini ada bagian-bagian tersendiri. Seperti contoh, untuk bagian data dan informasi ada BMKG, untuk bagian perlindungan dan pengungsian termasuk makanan ada dinas sosial, untuk bagian pemulihan ada dinas PU, untuk kesehatan dinas kesehatan, untuk pendidikan dinas pendidikan. Baik, apalagi di bulan Ramadan ini mungkin juga akan menjadi perhatian. BPBD sendiri juga ya rangkap untuk bagian logistik, peralatan, terus bantuan-bantuan logistik lain dan sebagainya juga masuk. Baik, apakah ada korban jiwa, Pak, atau luka di lapangan? Saat ini belum ada. Artinya kita jaga betul itu, jangan sampai ada korban. Itulah kita juga himbau ke masyarakat untuk yang sudah banjir rumahnya sampai 1 meter, upayakan untuk segera ke pengungsian, karena budaya masyarakat itu saya lihat juga ya kayak tidak mau tinggalkan rumahnya. Betul. Kita mau menyoroti juga, Pak, budaya mitigasi bagi masyarakat yang kemudian memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka di tengah kondisi banjir, itu seperti apa yang dilakukan oleh BPBD, Pak? Ya, mereka seperti ini. Artinya kita memberikan apalagi edukasi kepada mereka untuk tetap menjaga dalam hal kesiapsiagaan. Artinya memberikan kepercayaan ke mereka bahwa kami pemerintah ini tidak tinggal diam dalam hal ini. Kita akan mengawal terus masyarakat, karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita juga. Artinya kita akan, tetapi pemerintah juga ini dalam hal ini Pak Wali ini sekarang tidak tinggal diam juga, karena ini tugas BPBD setiap tahun evakuasi banjir dan sebagainya. Kita harus stop ini. Stop ini. Kita juga ingin fokus, Pak, pada sistem peringatan dini. Ini kan juga menjadi faktor yang sangat penentu ya untuk teman-teman bisa dievakuasi dengan mudah. Bagaimana sejauh ini? Jadi dalam kebencanaan itu yang paling penting sebenarnya adalah deteksi dini. Pada saat kita bisa deteksi dini, maka kita punya waktu untuk mengadakan penyelamatan. Berarti penyelamatan materi dan mungkin korban jiwa. Nah, untuk itu sejak pemerintahan baru Pak Wali ini kita sudah diberi anggaran untuk menyiapkan 3 EWS, yaitu Early Warning System. Seperti apa sistemnya, Pak? Early Warning System ini adalah salah satu alat pendeteksi banjir. Artinya pada saat itu berupa alarm sirene dan WA. Jadi pada saat mendekati ambang batas yang ditentukan, maka alarm ini akan berbunyi, mengeluarkan sirene dan bunyi-bunyian. Jadi rata-rata kan banjir besar biasa malam hari. Betul, malam hari. Iya. Dan ini juga dalam 3 status ini, status awas itu atau pada saat status merah itu, maka EWS ini akan mengirimkan WA ke semua stakeholder, termasuk BPBD sebagai bukan hanya ke warga tapi stakeholder juga. Ke stakeholder juga. Artinya selama 3 status waspada, siaga dan awas ini
mereka terus setiap hari 3 kali 1 hari. 3 Dia kali. oh sekian ini, sekian ini. Titik mana saja Pak yang sudah mendapatkan sistem EWS ini? Jadi ada 3 yang kita adakan kemarin atas inisiasi Pak Wali. Yang pertama adalah di Sungai Birinjene, di Manggala, di Sungai Kajenjeng, di apalagi Kecamatan Biring Kanaya, Ketimbang. Dan ketiga di Sungai Telo, di Kelurahan Telo, Kecamatan Panakukang. Ketiga EWS ini bermuara ke Sungai Talo. Iya. Semuanya berfungsi saat ini. Semuanya ya, Pak? berfungsi saat ini. Artinya seperti sekarang tadi ini yang di Manggala ini berbunyi terus. Sejak kapan sudah ada sistem EWS ini, Pak? Sejak bulan 10 kita sudah pasang, bulan 11 kurang lebih akhir tahun lalu. Semenjak Pak Wali masuk, ini langsung kita adakan. Jadi sebenarnya yang paling Kenapa penting. hanya 3, Pak? Apakah ada rencana lagi untuk penambahan EWS? Ya, kemungkinan kita akan tambah lagi, 1 lagi EWS lagi di salah satu sungai yang dan kita harapkan ya itu bisa berfungsi sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan. Dan saya katakan tadi ya, yang paling penting sebetulnya kadang orang berpikir bahwa BPBD itu kerjanya nanti ada banjir, nanti ada bencana. Padahal jauh sebelum itu sudah ada kerjaan perencanaan. yang paling banyak BPBD itu adalah kesiapsiagaan dan pencegahan. Termasuk rajin apalagi membersihkan, inisiasi untuk kebersihan pantai dan semua itu salah satu tugas utama BPBD untuk mencegah. Karena kan masyarakat juga harus berperan aktif ya. Jadi saya mau katakan sedikit, ada fakta menarik sebetulnya dalam kebencanaan itu. Dari 100% orang, cuma 5% yang diselamatkan oleh petugas. Dari 100% masyarakat yang terdampak bencana, cuma 5% diselamatkan oleh petugas. 95% yang lainnya diselamatkan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, tetangganya, dan masyarakat setempat. Artinya, BPBD dalam hal ini dan stakeholder lain punya jeda waktu untuk ke lokasi. Nah, jeda waktu ini adalah berharga dan kebencanaan 1 menit itu berharga. 1 menit itu berharga untuk keselamatan nyawa. Nah, dalam 1 menit ini upayakan masyarakat itu tahu cara penanganannya itu di saat darurat itu. Artinya sambil menunggu petugas datang, mereka sudah melakukan antisipasi dan tindakan terhadap kebencanaan itu. Karena bencana kan beda-beda juga penanganannya. Bencana banjir caranya seperti ini, gempa mungkin tutup kepala, berlindung di bawah meja, dan angin kencang dan sebagainya, semua beda-beda. Ya, termasuk kebakaran juga. Kalau kebakaran ya harus dulu merayap dan sebagainya. Baik. Tadi kabar gembiranya juga sudah ada sistem EWS dan sudah akan ditambah ada, lagi ya. di beberapa itu kecamatan berfungsi sekarang. Baik, nanti di segmen selanjutnya saudara kita akan kembali berbincang bersama Bapak Muhammad Fadli Tahar, Kepala BPBD Kota Makassar. Usai jeda berikut ini. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama Bapak Muhammad Fadli Tahar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Di segmen ini Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan program jangka panjang yang kemudian akan menjadi fokus dari teman-teman BPBD Kota Makassar seperti apa ke depannya? Jadi baik, terima kasih. Sebenarnya kita punya paradigma yang harus diubah di masyarakat. Selama ini masyarakat selalu jadi objek. Kalau saat ini kami berpikir bahwa sesuai regulasi kontingensi kami bahwa masyarakat itu harus sebagai subjek juga dalam satu kebencanaan. Untuk itu kami memberikan akan membentuk ada 3 bentukan yang kami bentuk, yaitu berbasis masyarakat, yaitu yang pertama adalah Kaltana. Kaltana itu Kelurahan Tangguh Bencana. Jadi Kaltana ini adalah turunan daripada BNPB. Karena perlu kami jelaskan sebelumnya bahwa BPBD itu sebelumnya patronnya ada 2. Jadi dari administrasi kami bertanggung jawab kepada Kemendagri. Ada RPJMD dan sebagainya.
dari teknis, tugas kami bertanggung jawab kepada BNPB dari segi teknis. Ada RPB, rencana penanggulangan bencana. Dari situ, dari BNPB ini ada namanya Kaltana. Kaltana ini adalah masyarakat kita bentuk dalam setiap kelurahan itu. Ada kelurahan tangguh bencana, ada masyarakat yang kita bina, kita edukasi, dan kita beri peralatan. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Ya, masyarakat itu kita beri edukasi tentang kebencanaan. Pada saat ada bencana mereka bisa mandiri, mereka bisa seperti pohon tumbang. Kita beri edukasi. Oh, ada mungkin sekelompok masyarakat itu ya, anak mudanya dan sebagainya yang kita latih untuk pemotongan pohon. Saat banjir kita kasih perahu karet. Karena dalam kebencanaan itu kan banyak ini bantuan-bantuan dari CSR dan sebagainya. Ada kita bentuk, ada kita edukasi mereka bahwa kebencanaan itu harus tidak dihadapi, tetapi apalagi kita bisa bersosialisasi dengan mereka. Karena bencana itu pasti datang. Yang kedua, karena bencana itu pasti datang. Karena bencana itu adalah tetapi yang paling pasti adalah bagaimana kita siap kalau bencana itu datang. Kesiapsiagaan. Yang kedua, kita akan bentuk namanya kencana. Kencana ini adalah turunan daripada perintah aturan dari Kemendagri. Dalam ini seperti apa itu? Kencana itu kecamatan tangguh bencana. Jadi kencana, Kaltana ini beda. Ya. Kencana ini berbasis kecamatan. Jadi setiap kecamatan kita bentuk namanya kecamatan tangguh bencana. Anggotanya juga orang-orang kecamatan. Peran mereka seperti apa, Pak? Hampir sama dengan Kaltana. Kita beredukasi, kita beri peralatan, bagaimana mereka menginisiasi masyarakat untuk selalu melakukan normalisasi, pembersihan dan sebagainya, inisiasi sampah dan sebagainya. Itu. Terkait dengan peralatan sendiri, Pak, untuk teman-teman di BPBD dan juga peralatan dan personil, apakah sudah cukup mumpuni, Pak, untuk tahun ini? Alhamdulillah support yang sangat bagus sekali dari Pak Wali karena kita memang salah satu SPM, standar pelayanan minimal untuk masyarakat. Pak Wali sudah penuhi semua kita punya ini. Dan intinya kami cuma rawat saja untuk bagaimana supaya itu bisa berguna untuk masyarakat. Dan untuk kedepannya ya harus bagaimana supaya semua bisa terlayani dengan baik, termasuk dalam kebencanaan. Baik. Untuk persiapan, Pak, untuk menuju musim penghujan selanjutnya, bagaimana kemudian kesiapsiagaan yang harusnya selalu diperhatikan oleh teman-teman BPBD, Pak? Kalau untuk BPBD kita telah melakukan sejak pemerintahan ini kami masuk di BPBD, kita melakukan yang paling pertama adalah pengembangan kapasitas anggota. Mulai dari yang paling dasar itu latihan dasar kepemimpinan, mereka kita bekali, terus keterampilan dan kemampuan teknis seperti asesmen, keterampilan vertical rescue, water rescue, dan keterampilan penyelamatan lain. Itu sekarang kita ajar mereka sampai tingkat advance. Artinya harus betul-betul mereka bahkan sampai tingkat apalagi struktur supaya kemampuan teman-teman BPD ini bisa ditularkan kepada masyarakat nantinya. Baik, sejalan dengan itu Pak, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa di rumah agar kiranya bisa lebih mawas dan juga memperhatikan terkait dengan mitigasi bencana di musim penghujan. Silakan Pak. Ya, sebenarnya yang paling penting sebenarnya dalam kebencanaan itu adalah kesiapsiagaan. Bagaimana kesiapsiagaan dan pencegahan dalam kebencanaan itu. Memang bencana alam, tetapi semua itu sebenarnya adalah kalau dilihat dari runtutan dari belakangnya itu adalah dari manusia juga. Seperti contoh kayak banjir, seperti banjir kita lihat. Banjir itu kan pada bagaimana sampah tidak menyumbat saluran sehingga tergenang dan air lambat turun, ya. Jadi satu pesan saya untuk jangka panjang ya kepada masyarakat, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Terkait dengan peringatan dini yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh BMKG, tidak hanya banjir tapi juga longsor, Pak. Apakah di Makassar juga potensi longsor kemungkinan terjadi? Ya, memang kita di Makassar itu ada membuat beberapa rencon, rencana kontingensi. Yang kita buat sekarang adalah banjir, tahun ini banjir rob, angin kencang, termasuk nanti longsor juga bisa di beberapa daerah-daerah pinggiran yang bisa kemungkinan. Sejalan dengan itu Pak, terkait dengan pohon tumbang sendiri di ruas-ruas jalan Kota Makassar, seperti apa penanganannya sejauh ini? Jadi untuk pohon tumbang itu memang leading sektor untuk pohon tumbang itu ada di di Dinas Lingkungan Hidup, ya. Tetapi kalau selama ada unsur kebencanaannya, BPBD hal ini juga menjadi berperan aktif dalam hal ini. Tapi BPBD ini khusus kepada yang terdampak bencana saja. Artinya pohon-pohon yang terdampak bencana bisa kita potong dan sebagainya, tetap berkoordinasi dengan DLH. Dan yang kedua adalah
masalah kedaruratannya, artinya yang terkena pohon, apakah rumah kita berikan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi, apakah ada orang yang terluka kita cepat berikan pertolongan. Baik, terakhir Pak, bisa berikan himbauan untuk masyarakat agar bisa tetap waspada menghadapi cuaca ekstrim. Ya, untuk masyarakat kami himbau untuk karena pesan Pak Wali jelas dalam hal ini, dalam kebijakan kita kesiapsiagaan. Tetapi untuk saat ini masyarakat Kota Makassar sebaiknya untuk yang pertama adalah mengurangi perjalanan laut untuk sekedar wisata atau seperti mancing dan sebagainya, karena itu sangat berbahaya sekali. Sekarang kan gelombang angin kencang, gelombang tinggi, curah hujan ekstrim dan sebagainya. Yang kedua, kalaupun memang harus melakukan perjalanan laut, ya setidaknya perhatikan alat-alat keselamatan, ya, seperti paling penting adalah life jacket. Seperti ada beberapa kejadian kemarin di Pangkep itu ada yang tenggelam karena mereka yang pertama adalah alat keselamatan dia tidak pakai life jacket dan daya muat kapal yang tinggi. Sebelum melaut, ya usahakan untuk memeriksa dulu kapal, jangan sampai tengah laut mesinnya mati dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah yang paling penting adalah untuk masyarakat sekarang ini hindari jalan-jalan yang banyak pohon-pohon yang tua, yang rimbun itu kan bisa jadi jatuh dan sebagainya, dan hindari bangunan-bangunan yang apalagi yang tua, bangunan tua yang bisa runtuh. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Fadli Tahar, Kepala BPBD Kota Makassar, sudah berbagi bersama kami, Pak. Terima kasih, semoga segala proses evakuasi dan juga penanganan bencana di Kota Makassar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.